Capek juga sih. Pulang kerja langsung kuliah. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah berkah buat masa depan sama bagian mama. Dia lagi. Ya Allah. Kenapa dia muncul terus sih? Kamu siapa? Kenapa berapa hari ini kamu ikutin saya terus? Syukurlah. Sayang, Risa, Risa kamu kenapa nak? Siapa yang nyakitin kamu? Risa juga nggak tahu, Ma. Risa nggak tahu. Risa nggak tahu maksud orang itu apa, Ma. Ya Allah. Orang cowok bertopeng itu selalu ngikutin Risa kemanapun Risa pergi, Ma. Jangan-jangan itu musuh kakak kali. Dia sengaja mau buat kakak takut. Nak, kamu emang punya musuh? Risa nggak pernah jahat sama orang, Ma. Bisa jadi tuh cowok psycho, terus suka sama kakak tapi kakak tolak. Mungkin dia suka lihat kakak sendiri kali. Jadi dia nakut-nakutin kakak dengan cara kayak gini. Nggak mungkin. Lagian orang satu kantor kan tahu kalau kamu sama aku itu pacaran. Teman-teman di kampus juga udah tahu lama kita pacaran. Kalau ada orang suka sama aku, nggak mungkin dia sejahat itu sama aku. Kakak mau tahu gak? Gimana caranya supaya kakak nggak diganggu lagi sama tuh cowok? Kayaknya kakak harus buru-buru nikah deh sama Mas Adit. Biar kakak ada yang jagain dan nggak ada yang berani ganggu kakak lagi. Ya kalau aku mau. Tapi kan semuanya balik juga ke kakakmu, ya kan? Lisa, dari dulu aku tahu kamu memang orang yang mandiri. Semuanya kamu lakuin sendiri, tapi bagaimanapun juga kan kamu butuh pendamping. Apalagi di kondisi yang seperti sekarang ini. Tadi untung loh, aku nggak sengaja lewat di depan kantor kamu. Aku lihat ada kunci sama barang-barang berserakan di depan mobilmu. Makanya aku langsung nyariin kamu. Berarti lo tahu dong cowok bertopeng itu? Lihat. Modelnya kayak gimana ya? Kayak apa? Pakai topeng, terus dia bawa tongkat. Posisinya itu mau mukul Risa, gue tendang aja langsung. Dia kabur, gue kejar. Tapi kan aku takut kakak kamu kenapa-napa. Makanya aku langsung selamatin Risa.
Nah, Adit, tolong segera lapor ke polisi ya. Saya takut terjadi apa-apa sama anak saya. Siap, Bu. Hari ini juga langsung Adit laporin ke polisi. Nak Ferry, ayah mohon cepat ambil keputusan untuk menikah. Jadi gimana, Nak? Apakah kamu rela kekayaan semua ayah wariskan ke panti sosial? Ya, Ferry. Nak, sebelum ayah pergi, jika engkau tidak menikah, hidupmu akan sendirian, Nak. Akan lebih kacau, tidak ada pegangan. Seenggaknya, kamu menikahlah, hidupmu akan lebih tenang. Ada yang mendampingimu, hidupmu akan lebih terarah, Nak. Ya, tanpa menikah, insya Allah, Ferry masih bisa ngurusin semua perusahaan ayah. Ngurusin semua bisnis saya. Sialan, si Ferry tuh bener-bener kepala batu ya. Kalau dia tetap nggak mau nikahin gue sebelum bokapnya mati, percuma dong. Gue harus yakinin Ferry dan ambil hati bokapnya. Maaf Om, tadi saya nggak sengaja dengar obrolan Om sama Ferry. Sejujurnya, saya udah siap kok Om untuk nikah. Udahlah ya. Mendingan ayah pikirin dulu kesehatan ayah. Jangan mikirin macam-macam. Tapi, Nak, apa yang dikatakan Henny itu benar semua. Kalian sudah pacaran selama 3 tahun. Dan ayah sudah kenal dengan ibu Henny. Jadi mau tunggu apa lagi, Nak? Nak, melihat kamu menikah, impian almarhumah ibu kamu dan ayah, Nak. Bagus Om. Om emang harus dukung aku. Ya. Ferry permisi sebentar ya. Henny, kamu ini apa-apaan sih? Aku kan udah bilang sama kamu, kalau aku ini belum siap. Kamu gimana sih? Kamu nggak denger? Tadi ayah kamu minta apa? Dia tuh mau kamu buru-buru nikah. Lagian aku udah siap kok untuk nikah. Kamu ragu sama aku? Hah? Bukan itu masalahnya, sayang. Ya tapi menikah nggak segampang itu. Kita tuh pacaran udah 3 tahun. Aku nggak mau digantungin kayak gini. Kalau kamu nggak mau nikahin aku sekarang, ya udah, kita putus aja. Sayang, jangan gitu dong. Masa cuman karena ini kamu meninggalin aku sih? Ya habisnya kamu nyebelin. Emangnya kamu udah minta izin sama kakak kamu? Kakak kamu kan belum nikah. Dan mama kamu nggak mungkin ngizinin kita ngelangkain Karisa. Dan itu adalah amanat dari almarhum ayah kamu. Kalau soal itu gampang deh, kamu nggak usah ikut campur. Sekarang, kamu mau nikahin aku secepatnya? Atau kita putus secepatnya? Oke, aku nikahin kamu secepatnya. Makasih ya. Aku nggak akan bakal ngecewain kamu. Aku bakal jadi istri yang baik. Keras kepala banget sih kamu jadi orang. Kamu juga mesti mikirin aku dong. Aku itu khawatir kamu diteror terus-terusan kayak gini. Kalau kita nikah 24 jam, non-stop aku jagain kamu. Dit,
Aku tuh nggak butuh suami yang jagain aku setiap hari 24 jam. Aku butuh suami yang punya kerjaan tetap, seenggaknya dia mapan, jadi dia juga bisa bantu masa depan aku. Ya itu kan karena perusahaan tempat aku kerja dulu bangkrut. Coba kalau enggak, mungkin sekarang aku udah sesuai keinginan kamu, mapan, sukses. Aku tuh malu sebenarnya harus bergantung hidup. Tapi mau gimana lagi keadaannya kayak gini. Ini kayaknya masalah aku deh. Aku yang biarin kamu gantungan hidup kamu sama aku. Jadi kamu nggak serius nyari kerja. Kayak aku harus pikir 2 kali deh buat masa depan hubungan kita. Jangan gitulah. Aku tuh masih butuh waktu untuk ngobatin kecewaanku karena karirku itu gagal. Kalau kamu mutusin aku artinya kamu itu egois. Tapi kamu janji sama aku ya, mulai sekarang kamu bakal serius nyari kerja. Janji. Ya. Makasih sayang. Henny, kemarin Mama kan sudah bilang sama kamu, Mama akan tetap menjaga amanah almarhum papa kamu. Jadi kamu jangan menikah dulu ya nak ya. Ya terus, kalau kakak nggak nikah sampai tua, gimana nasib aku, Mam? Aku kan juga punya cita-cita, punya impian. Jangan egois gitu deh. Iya, maksud Mama nggak egois, tapi keputusan Mama tetap sama. Mama akan tetap menjaga amanah almarhum papa kamu. Kamu nggak boleh menikah sebelum kakak kamu menikah dulu. Kamu masih muda, perjalanan kamu masih panjang, kamu baru meniti karir kan? Jadi Mama lebih pilih aku jadi perawan tua dibanding ngizinin aku nikah sama Ferry, gitu? Enggak, Mama nggak bermaksud seperti itu, nak. Udah deh, Mama sama Papa dari dulu tuh egois, pilih kasih. Loh, Dek, kamu kok di sini? Lo tuh ya Kak, bener-bener deh, nggak ada takutnya gitu. Udah semalam mau dicelakain orang, malah jalan sendirian. Lo mau nunjukin ya, kalau lo cewek mandiri gitu. Kalau ada yang mau kamu ngomongin sama kakak, kita ngobrol di rumah ya. Yuk. Gue mau ngobrol 4 mata sama lo, dan gue nggak mau Mama tahu. Karena kalau Mama tahu, dia pasti belain lo. Soal pernikahan ya? Dek, tekad kakak udah bulat. Pokoknya kakak nggak akan nikah. Prioritas kakak sekarang bukan nikah, tapi mau nyelesain S2, biar kakak bisa dapat kerjaan lebih bagus, jadi bisa bahagiain Mama sama kamu. Kamu juga harus fokus kerja. Kalau kamu udah mapan, nikah juga tenang, ya? Pokoknya, aku tuh nggak mau masa depan aku terkatung-katung gara-gara kakak. Dan aku bakal ngelakuin apa aja demi mewujudkan keinginan aku. Kakak lihat aja nanti. Kamu ngancam kakak, Dek? Jangan-jangan pria yang pakai topeng itu... Kenapa? Nuduh aku? Denger ya, Kak. Aku tuh cuma mau nikah secepatnya sama Ferry. Kakak sayang kan sama aku? Kakak bantuin aku dong buat kabulin permintaan aku. Yaudah, sekarang kita pulang aja. Yuk. Gue nggak mau deh. Pergi sendiri. Dek! واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بمثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار
وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Ya mau dia lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Apa yang kamu mau dari saya? Apa salah saya sama kamu? Dia kenapa bisa berenang? Risa! Risa! Aku harus tolong Risa. Aku harus tolong dia. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa? Risa! 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 Bentar, Risa! Risa bangun, Risa bangun, Risa! Boleh ada yang tahu. Aku harus kabur. Kak, Risa harus selamat. Aku harus bisa tolong Risa. Ini kamu cepat ke danau sekarang. Kakak kamu tenggelam, dia lupa panggil ambulans. Cepat ini. Maafin aku, Risa, maafin aku. Bu Vina,
Sabar ya. Kita semua juga nantinya akan menyusul, akan dipanggil sama Allah. Cuma kita nggak tahu kapan. Yang jelas, sekarang kita waktunya untuk bebenah diri, persiapan diri untuk dipanggil Allah. Mbak Risa orang yang sangat baik, Bu. Insya Allah Allah akan berikan tempat terbaik di sisinya ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Maafin Adit, Tante. Maafin Adit. Adit gak becus jaga Risa. Adit menyesal. Karena Adit Risa seperti ini. Sekarang Adit gak tahu gimana menjalani hidup tanpa Risa. Karena Adit sayang, Tante. Adit sayang sekali sama Risa. Kenapa semuanya terjadi seperti ini, Gedung? Sudah, Adit. Ikhlaskan. Maafin Adit, Tante. Aku sebenarnya nggak mau kakak mati sampai kayak gini. Tapi kematian kakak ini berkah juga buat aku. Akhirnya aku bisa segera menikah dengan Ferry dan memiliki warisannya. Gak tega Umi ngeliatin itu tadi si Adit mukanya, ya Allah, habis ditinggalin kayaknya sedih banget ya. Umi jadi inget Ryan waktu ditinggalin sama Sakinah, ya Allah, pasti sedih banget. Sakinah siapa, Bu Lena? Ngejeblak aja, maaf peperucut. Sakinah itu, waduh, gimana ngomongnya ya? Sakinah itu dulu calon istrinya Ryan. Cuma sayang, belum rezeki Sakinah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu meninggalkan rasa yang amat sakit buat Ryan. Ryan bakal susah move on-nya. Jadi Balkis nggak usah ngarep sama Ryan. Ryan nggak bakal suka sama kamu. Orang dia pengennya Sakinah. Astagfirullahaladzim. Andra apa sih resek banget, maaf ya Bu Lena. Si Andra ini harus dikasih pelajaran nih. oh ya, silakan. Wah, Ibu mah nggak mau ikut campur urusan anak muda. Hajar aja. Ibu gimana sih? Anaknya lagi dizolimin, bukannya dibelain. Lagian sih mulutnya udah kayak kayang rombeng. Hajar, Kes. Bangun! Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ngapain sih lo? Ngapain gimana? Urusan udah beres, terus perjanjian kita? Lu tuh nggak mikir ya? Kakak gua aja kuburannya masih basah. Lu bahas kayak beginian. Tapi lo pasti akan tepatin kan perjanjian kita itu? Ya iyalah. Perjanjian kita belum selesai. Sampai gue dinikahin sama Ferry. Ya Allah, sudah sebulan ini saya mimpi yang sama terus. Ternyata Bara memang gak main-main. Dia menyerang saya lewat mimpi. Saya harus ketemu sama dia.
Saya harus hadapi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Kenapa lu, Re? Kenapa kamu? Tegang. Kenapa? Tegang amat muka lu. Saya mau cari Baran, Ra. Cari Bara. Re! Ryan. Ryan. Lu mau nyari Bara kemana sih? Akhirnya kita nikah juga ya, Mas. Iya. Maafin Mama ya, Pak. Risa, Mama terpaksa nikahin Henny. Meski belum sebulan Risa meninggal. Semoga dengan ini Henny bisa benar-benar bahagia, Pak. Mah, gimana kalau Mama tinggal di sini aja bareng kita? Rumah ini kan besar, banyak kamar kosong. Nanti kalau Mama mau, biar Ferry siapin kamar buat Mama. Rumah Mama sama rumah ini kan dekat. Jadi Mama kan bisa mondar-mandir aja, nggak perlu tinggal di sini. Lagian kalau Mama tinggal di sini, nanti rumah kita siapa yang urus ya, Ma? Iya, Nak Ferry. Apa yang dikatakan Henny itu betul. Rumah Mama kan deket dari sini. Jadi kapan saja Mama bisa mampir ke sini, Nak. Oh ya, Mama pengen ketemu papa kamu, ingin menjenguknya, bisa? Oh, bisa. Ayo, Mah. Ferry anterin kamar Papa. Iya, Nak. Akhirnya gue bisa tinggal di rumah ini dan masa depan gue cerah karena harta gue banyak. Bara! Akhirnya kita ketemu lagi, Bara. Gue gak akan berhenti sampai lo ngebayar semua dosa-dosa lo. Dosa apa, Bar? Sampai kapan kita mau gini terus, ha? Dosa apa lo bilang? Dosa apa lo bilang? Lo lupain semua ya? Gue gak akan berhenti sampai lo ngerasain sakit apa yang udah gue rasain, ya? Undangannya tinggal satu. Iya. Ini saya mau kasih ke Bara. Bar, tunggu. Bar, Apa? Mau apa? saya tahu kamu marah, Bar. Saya tahu kamu kecewa. Tapi saya benar-benar minta maaf. Nggak kasih tahu kamu waktu itu kalau saya sama Sakina udah lama kenal. Bahkan sebelum kamu kenal sama dia. Cuman masalahnya kenapa lo baru bilang sekarang? Kenapa baru sekarang? Ya, kita temenan udah lama. Lo tau perasaan sahabat lo kayak gimana? Gue sahabat lo, ya. Lo brengsek tau gak? Gue Sakina, gue kenapa gue jelasin kayak apa lagi sama lo? Gue selalu bilang sama lo, gue suka sama Sakina. Dan sekarang ini yang gue lihat. Ini yang layak untuk gue lihat. Waktu itu kamu pernah tanya kan, saya pernah jatuh cinta atau enggak? Jawabnya pernah. Dan satu-satunya perempuan yang bisa buat saya jatuh cinta cuma Sakina, Mbak. Dari dulu cuma Sakina. Ini undangan pernikahan saya sama Sakina. Saya harap kamu bisa hadir. Lo mau nikah? Mau Sakina? Begini, Tunggu, Bar. Kita selesaikan semuanya baik-baik sekarang. Lo berdua dengerin gue. Gue pernah ngerasain jadi kalian. Gue pernah jadi sahabat dia. Tapi lo tau apa yang dia lakuin? Dia ngerebut perempuan yang gue cintain. Dan kalian juga harus tahu, dia gak bunuh perempuan yang gue cintai. Pernah kebayang? Pernah kepikir sama lo? Hah? Dan lo gak nepatin janji lo ke gue. Lo nyanyiin semuanya. Lo bilang apa? Lo bakal jagain dia kan?
Yang lo lakuin apaan? Lo bunuh dia! Lo bunuh dia! Sadar, Bara. Istighfar. Kamu bohong! Ryan! Bara! Jangan nggak! Lo nggak usah ikut campur. Lo nggak usah ikut campur urusan gue. Bara. Istighfar, Bara. Stop, diam! Rey, lu nggak apa-apa? Nggak apa, Dok. Rey, apa yang Bara bilang itu semua benar? Hah? Rey! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Hedi kok sepertinya malah seneng ya bapak mertuanya meninggal. Apaan sih ibu-ibu? Emangnya salah ya? Kalau saya lebih tenang melihat ayah saya terbebas dari rasa sakitnya. Gosip banget. Dari dulu mulutnya Heni ini emang ember. Beda sama almarhumah kakaknya sama ibunya. Kita pulang aja yuk. Ya udah, boleh saya ikut. Maafkan anak saya ya, Bu. Ya, Balkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu Lena, Bu Balgis, udah datang. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu tuh apaan sih? Apain sih pakai minta maaf segala? Kamu nggak boleh kayak gitu. Bu Lena orang baik. Lo sekarang udah jadi orang kaya. Mana bagian gua? Gak boleh kurang 1 rupiah pun dari perjanjian kita. Lo tuh lupa ya? Gue itu nyuruh lo untuk celakain kakak gue. Biar dia cepet nikah sama lo. Bukannya malah lo bunuh. Gue bakal bisa laporin lo ke polisi buat dipenjarain. Kalau lo berani laporin gua ke polisi, gua akan seret lo juga ke penjara. Lo tuh lupa ya? Gue itu sekarang udah jadi orang kaya. Jadi gue bakal bisa saya pengacara se-Indonesia yang paling mahal. Supaya gue terbebas dari tuduhan apapun. Sedangkan lo cuma pengangguran yang hidupnya kasihan banget sih. Jadi lo gak usah ngancem-ngancem gue deh. Dasar bodoh. Halo, ini. Halo! Wahai jin penguasa danau, datanglah. Butuh bantuanmu untuk membalaskan dendamku. Bu Vina, di sini itu tiap hari ada pengajian yang disampaikan oleh Pak Kiai Abbas. Nah, daripada di rumah sendirian bengong, mendingan ke sini, nambah-nambah ilmu, nambah-nambah ibadah. Gitu Bu, ya, insya Allah ya. Insya Allah, Bu Lena. Bu, Nak Balkis, terima kasih ya.
Bu Lena sama Nak Balkis sudah perhatian sekali sama saya. Melebihi perhatian dan terhadap anak saya, Bu. Ibu dan Nak Balkis tidak seperti anak saya. Dia nggak ada perhatiannya sama sekali. Bu Vina, seorang ibu itu merupakan malaikat yang dikirimkan Allah untuk anak-anaknya. Apabila anaknya tidak bisa menjaga dan mencintai ibunya dengan baik, itu sama saja tidak mencintai Allah. Dan hukuman bagi perbuatan itu adalah hukuman yang seberat-beratnya. Ya Allah, sebelah menjalik. Astagfirullahaladzim. Amit di bang bayi. Setiap orang tuh punya mimpi jadi orang kaya. Dan gue udah mewujudkan mimpi itu. Perasaan gue gak pernah punya baju itu deh. Darah-darah lagi. Kok kayak ada yang megang ya? Aku lihat hantu di situ, saya. Hantu? Seumur umur aku tinggal di rumah ini, nggak pernah ada hantu. Seriusan, tadi aku lihat hantu di situ. Itu tuh serem banget. Mana? Nggak ada hantunya. Beneran, masa aku bohong sih? Kamu nggak lihat aku ketakutan kayak gini? Ya udah. Biar kamu nggak takut lagi. Kalau gitu kita sekarang sholat. Aku mau sholat isya. Ayo kamu sholat juga. Kamu duluan deh. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Rey, kok lu nggak fokus gitu ngajinya, Rey? Kenapa sih? Lo lagi mikirin apaan sih? Hah? Iya, kamu kelihatan banget kayak lagi mikirin sesuatu. Aku tahu sih sebenarnya. Kamu masih terganggu kan pikirannya sama Bara? Aku masih inget, Bara tadi ngomong kan, kalau dia nggak akan pernah berhenti gangguin kamu. Sebenarnya aku mau nanya, rencana kamu menghadapi dia ngomong kayak begitu tuh apa ya? Ngomonglah. Ngapain sih? Emang kita ngerti isi hati lo? Ngomong dong. Jangan diem kayak gini. Secara nggak langsung, kalau lo selalu diem begini dan nggak bertindak apapun, ini membahayakan banyak orang loh. Lo kira bakal berhenti dengan lo diem-dieman gini? Iya, saya minta maaf, Ndra. Saya tahu saya salah, Ndra. Dari dulu sampai sekarang emang saya yang salah kok. Saya tahu itu. Rey, ini maaf nih ya.
bukan maksud gue memojokkan lo. Cuma kan kita tahu nih semua, kita paham kondisinya seperti ini. Dan sekarang tuh bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Tapi tolonglah, kita sama-sama capek ngadepin iblis itu. Cuma kalau sekarang kita aja terpisah kayak gini, gimana cara kita ngadepin iblis itu? Bantu gue lah. Semangat lo mana? Andra udahlah, Andra juga nggak boleh nge-push orang dengan cara kayak begitu. Ya kan Ryan juga punya pikiran-pikiran dia sendiri. Kasian juga loh dia. Makasih ya lo perhatiannya. Makasih juga Andra. Saya akan coba cari jalan keluar terbaik. Ryan. Masih hidup loh. Ups, maksud gue, lo masih sanggup hidup tanpa kakak gue yang lo paling sayang itu, tapi lo tega bunuh dia. Kalau bukan gara-gara rencana busuk lo, Risa pasti masih hidup. Lo tuh ya, lo nggak usah menyesali kebodohan lo sendiri. Itu kan Mbak Heni sama Adit. Mereka kayaknya lagi ngobrol serius. Kakak gue mati tuh karena lo. Ada apa antara mereka sama kematiannya Risa? Sial. Lihat aja nanti. Lo bakal nyesel udah manfaatin gue. Ferry kan lembur. Sendirian nunggu di rumah. Heni, nak, itu kok pintunya nggak ditutup ya? Heni, ini loh mama bawain makanan kesukaan kamu sama suamimu. Hen? Hen? Heni? Nak? Auzu billahi minasyaitonir rajim. Ferry? Ferry? Loh, Mama? Nak? Mama kenapa, Ma? Istri kamu kerasukan. Dia lewat sana. Tapi Mama nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa. Kejar dia. Wah! Wah! Heni! Astagfirullahaladzim! Heni, kamu kenapa? Pergi kamu. Perempuan ini milik aku. Pergi! Siapa kamu? Kenapa kamu menyakiti istriku? Perempuan itu jahat. Aku mau bawa dia ke duniaku. Heni! Astagfirullahaladzim! Heni! Berhenti! Heni! Tolong! Tolong!
Tolongin istri saya, Mas. Ini kerasukan, Dra. Tenang. Hei jin kafir, keluar kamu dari tubuh itu. Hah? Atau kamu akan saya keluarkan paksa atas izin Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Heni! Mbak Heni, Kemarin istri saya ngeliat jin di rumah saya. Tahu-tahu hari ini kerasukan. Saya juga nggak tahu kenapa. langsung bawa pulang ke rumahnya dia aja. Mas, kita bawa pulang istri Mas ke rumah. Ayo Mas. Iya Mas. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nak, Mama takut sekali. Mama kasihan sama istri kamu tadi malam kerasukan seperti itu. Apa ini gara-gara dia baru pindah rumah ya, Nak ya? Ferry juga bingung, Mak. Tapi menurut Ferry, ini nggak ada hubungannya sama rumah ini. Ferry tinggal di sini dari kecil. Dan nggak pernah ada kejadian aneh-aneh, Mak. Iya, Mama mengerti, Nak. Tapi kenapa jin itu selalu mengganggu istri kamu? Sayang, tolong kamu segera melakukan sesuatu buat istri kamu ya, Nak ya. Setan itu apa mungkin hantunya Karisa? Semalam Ferry ketemu sama orang-orang dari rumah Rukiah, Mah. Nanti Ferry mau minta bantuan sama mereka buat ngadain pengajian di rumah ini. Rumah Rukiah Kiai Abbas? Iya, Mama tahu. Iya. Akhir-akhir ini memang Mama sering pengajian di sana. Kamu gak ada salahnya segera minta tolong ke mereka. Mama takut kalau sampai terjadi apa-apa sama istri kamu, sayang. Kamu mau kan, Nak? Iya, Mah. Tenang aja. Biar nanti semua Ferry yang urus ya. Terima kasih, sayang. Istri kamu masih tidur? Iya, Mah. Biarin dia istirahat dulu. Oh iya, Mah. Kalau bisa, Ferry mau minta bantuan sama Mama. Minta bantuan apa sih, Nak? Ferry mau minta tolong buat jagain Henny selama Ferry di kantor. Oh, alah iya. Pasti Mama akan jagain istri kamu, Nak. Sudah, kamu tenang aja. Sekarang berangkat kantor. Nanti takut telat loh. Iya, Mah. Makasih ya. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak ya. Iya, Mah. Ini jimat ampuh, pakailah selalu, jangan pernah kamu lepaskan. Jin manapun tidak akan ada yang berani mengganggu kamu. Tunggu dulu. Itu dong. Jimat ini bakal ngelindungin gue dari gangguan makhluk apapun. Makasih ya, Mbah. Ya. Saya permisi. Saya bingung, Pak Kiai. Saya bingung apa yang harus saya lakukan sama Bara. Berkali-kali saya mencoba untuk menjelaskan sama dia. Berkali-kali saya coba untuk meyakinkan dia. Dia nggak pernah mau berubah. Dia nggak pernah mau beri saya kesempatan. Di dalam menghadapi ini, Allah tentu akan memberi perlindungan kepada orang yang sabar dan tawakal di dalam menghadapi kezoliman.
Sekarang kamu tenanglah. Tenangkan dirimu. Karena di mana kita bisa melindungi kawan-kawan terdekat kita, saudara-saudara terdekat kita, kalau kita sendiri dalam keadaan tidak tenang. Iya, Pak Kiai. Sayang, ya Allah, nak, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Maksud mama, kamu baik-baik saja kan? Kamu kenapa sih? Kamu jangan pergi-pergi, kalau mau pergi tuh bilang sama mama ya nak ya? Mama, baik banget deh. Tadi kan aku udah telepon, kalau aku mau pergi. Oh, iya. Tapi nak, mama tuh khawatir sama kamu. Setelah kejadian yang nggak baik itu, harusnya kamu banyak di rumah. Istighfar, banyak sholat, berzikir, ya nak? Kamu tuh berisik banget deh. Udah deh, mau pulang aku capek mau istirahat. Iya, ya sudah. Assalamualaikum. Salam. Ini pasti hantunya Karissa. Karissa! Udah deh, gak usah ganggu aku. Kematian kakak tuh gak ada hubungannya sama aku, Kak. Udah deh, Kak, gak usah ganggu aku. Lihat nih. Jangan ganggu aku dong, please. Kayak jangan ganggu aku. Pergi. Ya Allah, Heni. Nak, kamu bawa ke rumah Rukiah, nak. Ya Allah. Iya, Ma. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan. Jadi begitu, Kiai. Kalau bisa, saya minta untuk mengadakan pengajian di rumah saya. Untuk melindungi kami dari hal-hal negatif. Insya Allah, kalau tidak ada aral melintang, besok sore saya akan menugaskan Rayyan dan Andra untuk pergi ke rumah Anda. Terima kasih, Pak. Kalau begitu kita mulai mengajinya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'ahum. Laqad haqqal qawl ala. Berisik! Heni, nak, kamu kenapa sayang? Sayang, kamu kenapa sih? Usir mereka semua dari sini. Tahu nggak? Aku yang usir mereka. Pergi! Heni! Maaf ya, Bapak Ibu. Anak saya
mungkin lagi nggak enak badan ini. Ya sudah, silakan diurus dulu anaknya Bu daripada mengamuk lagi. Iya Bu. Heni, kamu kenapa sih bercinta gila gini? Pokoknya usir mereka dari sini. Cepat! Mas Fer, sebenarnya ada apa Mas? Maaf ya, enggak, Yan. Sebaiknya kita atur aja ulang jadwal selamatannya. Istri saya kondisinya sepertinya lagi nggak enak badan. Jadi dia nggak bisa istirahat. Ya udah. Iya Mas. Kalau gitu kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rey, lo ngerasa ada yang janggal gak sih sama istrinya Mas Ferry tadi? Iya, Ndra. Saya ngelihat matanya aneh, kayak orang kena hipnotis gitu. Nah, itu. Gue ngerasa kayaknya dia masih dalam pengaruh jin deh. Jin yang ngerasukin dia. Hah? Gimana menurut lo? Bisa jadi sih. Ya udah, kita balik deh, kita sikat sekarang. Hah? Jangan sekarang, Ndra. Waktunya nggak pas. Kita cari lain waktu aja. Ya tapi Kak. Asem. Gue belum selesai ngomong. Sayang, aku mohon maafin aku sayang. Aku nggak bermaksud seperti ini. Aku juga nggak tahu. Aku tuh kayak ngerasa ada yang menguasai diri aku. Sampai emosi aku meledak-meledak. Aku mohon maafin aku ya. Dan kayaknya hantu Karissa gangguin aku terus deh. Kamu ngomong apa sih? Kamu jangan mikir yang aneh-aneh deh. Aku mohon kamu tuh percaya sama aku nggak bohong. Nggak mungkin. Karissa itu dari tempat jauh yang lebih baik. Dan kamu jangan sangkut-sangkutin dia sama ini. Kasihan dia. Kenapa sih? Kamu itu nggak pernah dengerin aku. Aku yakin kok hantunya Karissa itu mau balas dendam sama aku. Balas dendam? Buat apa? Maksud aku mungkin hantunya Karissa iri sama aku. Karena hidup aku kan sekarang udah bahagia. Astagfirullahaladzim, istighfar, Hen, istighfar. Lebih baik kita balik lagi ke RRI. Aku mau minta tolong sama Kiai Abbas buat meruqyah kamu. Aku ini istri kamu. Kenapa sih kamu gak pernah percaya sama aku? Kamu pikir aku bohong gitu? Heni! Heni! Bukan. Dia lagi ngelamun. Dari kemarin begini nih. Yan? Bro? Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa. Ryan, dari kemarin banyak ngelamunnya. Kayak ayam sayur. Lagi nyapu, ngelamun. Lagi nyuci, ngelamun. Dapur masak, ngelamun. Kamu lagi ada masalah? Enggak. Kamu gak mau share ke aku? Yan? Ih, emang begitu dari kemarin dia ngelamun. Nyuci juga kamu biasanya, kenapa jadi dia nyuci sih? Dari kemarin dia ngelamun, lagi banyak pikiran. Kalau ditanya, kenapa Re? Geleng-geleng. Kenapa Re? Geleng-geleng. Sudah saatnya membawa perempuan sial itu kemari. Kamu harus mati. Kamu harus mati seperti Risa. Rasakan kamu, Heni.
Hen, kamu mau kemana, nak? Astagfirullahaladzim, mukanya berubah. Heni, kamu mau kemana? Heni? Ya Allah, nak! Ya Allah, nak! Heni, tunggu! Heni! Ferry! Heni! Ferry! Astagfirullahaladzim. Heni! Ferry! Nak! Ya Allah, Ferry. Kenapa, Ma? Itu istri kamu jalan ke situ. Tadi tahu nggak? Istri kamu. Tadi Mama lihat wajahnya kadang normal, kadang berubah, Nak. Astagfirullahaladzim. Dia pergi ke sana tadi. Ya udah. Mama cari bantuan sama Kiai Abbas ya. Biar Ferry cari Heni. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu mukanya kok berubah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Heni! Heni! Kamu kemana sih, sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai, tolong anak saya, Pak. Anak saya nggak sadar, dia lagi ke danau, Pak Ustadz. Tolong. Ryan, Andra, dulu laksanakan tugas kalian sebaik-baiknya. Ya udah, langsung aja. Oke, saya pamit. Kita pamit, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini saja. Mari kita doakan dari sini anak ibu untuk menjaga keselamatan. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati minal ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadatis sayatin wa yakhdurun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Mbak Heni? Astagfirullahaladzim. Dia dalam pengaruh sihir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mbak Eni! Mbak Eni, jangan ke sana! Balkis. Kamu kenapa? Balkis. Balkis. Kamu kenapa? Dia di dalam pengaruh sihir. Dia jalan ke arah danau. Tolong kalian bantuin dia. Rey, Indra, tolong bantu saya kejar istri saya ke arah danau. Dulu, tolong jaga Balkis ya. Ayo. Ya Allah. Kis, kamu gak apa-apa, Kis? Yaudah, Kis, Kis. Kaki aku sakit banget. Aduh, Iris mau bantuin kamu ya. Bismillah. Ya Allah. Mereka menghancurkan tumbalku. Berikan tumbalku. Aku nggak bisa ngasih tumbal lain selain perempuan itu. Mereka telah melindunginya. Sekarang aku minta perantara untuk menghancurkan mereka. Perantara? Maksudnya? Dengan kekuatan air akan kuhabisi kau.
Balik! Jangan! Berhenti! Astagfirullahaladzim! Heli! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in. إلا عبادك المخلصين قال فالحق والحق أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Heni, apa ini? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الله أكبر. Kok aku bisa di sini? Hah? Perasaan tadi aku di rumah kayak inget Risa. Oh, ini kan tempat Risa meninggal. Risa. Jangan-jangan jin yang ganggu gue itu buatan lo. Kok ya? Lebih pada gue sama lo yang tega ngelakain kakak kandung lo sendiri. Apa maksud dia, Hen? Dia bohong. Dia bohong, sayang. Dia tuh gila, kamu jangan percaya dia. Dia kabur. Cepet-cepet ayo kita tangkap, lapor polisi, cepat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan-jangan jin yang ganggu gue itu buatan lo. Kok ya? Lebih pada gue sama lo yang tega ngelakain kakak kandung lo sendiri. Sayang, kamu ngapain di situ? Itu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Balkis Pinson Solano de las Mantres. Ini aku bawa sedikit jajanan pasar buat Lulu. Ya ampun, kok tumben baik banget. Makasih ya, kemarin kamu udah nganterin aku pulang. Ya ampun, kayak orang baru kenal aja pakai dibawain makanan. Ini apa nih, bacang? Ini kamu beli di depan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beli bacang, Balkis? Mau? Mau dong. Yaudah nih, udah aku bukain buat kamu. Makasih ya. Tumben baik. Re, lanjutin obrolan kita tadi nih. Menurut gua, kita harus lapor polisi. Itu kan pembunuhan, Re. Saya paham, Ra. Tapi kayaknya mending kita nggak usah ikut campur deh. Itu kan urusan pribadinya Mas Ferry. Biar Mas Ferry sendiri yang selesaiin urusannya. Iya, gue tahu itu urusan pribadi. Cuma gue gregetan banget sama keluarganya. Ini ada apa sih datang-datang? Keluarganya Mas Ferry. Ada pembunuhan di keluarganya Mas Ferry. Nah, kalau menurut Andra, kita lapor polisi. Tapi nih Ryan katanya jangan. Kis. Ini bacang enak bener beli di mana?
Beli di depan. Lagian kenapa Andra yang makan sih? Aku beli buat Lulu. Orang Lulu kasih buat Andra tadi dibukain. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Aku nggak mungkin setega itu sama kakak aku sendiri. Adit yang bunuh Karissa. Dari mana kamu tahu soal itu? Apa yang terjadi dengan kalian yang aku nggak tahu? Jadi selama ini kamu sudah berkomplot dengan Adit? Kamu yang sudah membunuh kakak kandung kamu sendiri? Iya, jawab! Oke, aku akan laporin Adit ke kantor polisi. Tapi kamu jawab. Dia bilang kamu yang memintanya untuk mencelakai Karissa. Enggak sayang. Aku nggak bisa bantu kamu kalau kamu nggak jujur sama aku, Hen. Dan mungkin aku akan menceraikan kamu. Sayang tunggu sayang. Sayang maafin aku. Maafin aku. Aku kerja sama itu sama Adit. Cuma buat nakut-nakutin kakak aku aja. Supaya Adit cepet nikah sama kakak aku. Dan aku bisa secepatnya nikah sama kamu. Karena aku gak mau masa depan aku suram. Tanpa warisan ayah kamu, maafin aku. Astagfirullahaladzim. Dengar, Mama haramkan air susu yang dari kecil kamu minum. Mama haramkan semua doa-doa yang Mama lantunkan selama kamu dalam kandungan Mama. Dan Mama haramkan kamu jadi anak Mama. Ma, maafin aku, Ma. Maafin aku, Ma. Maafin aku, Ma. Maafin aku, Ma. Mama. Mama. Mas, maafin aku, Mas. Sayang, aku mohon lepasin aku, jangan bawa aku ke kantor polisi. Aku mohon maafin aku ya. Kamu pikir ini mudah buat aku? Tapi aku harus lakuin ini. Aku udah janji sama mama kamu. Aku mohon jangan bawa aku ke kantor polisi. Kamu udah buat salah. Kamu harus terima konsekuensinya. Aku gak mau. Kita harus pergi dari sini deh. Pasti dia mau celakain kita. Yuk, ayo kita pergi. Ayo, enggak, ayo kita pergi, ayo pergi. Tenang dulu. Dit, lu kenapa, Dit? Dit, mendingan lu pergi dah. Ini lo akan menjadikan tumbal. Apa sih? Kenapa, Yan?
Saya dengar suara-suara aneh. Kalian dengar gak? Enggak, lu nggak dengar? Astagfirullahaladzim. Rey, itu kayak suara orang yang kemarin. Jangan-jangan ini jin yang kemarin gangguin Mbak Heni lagi. Ayo kita ke sana, Ndra. Rey. Yuk. Tiga perempuan sial! A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rey. Andra, dulu. Baca terus, Rey. Bosnya dalam satu kulluhum majma'un. Qala lam aqul asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin hama'in masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Terus, Rey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar! Rakyat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Heni! Kamu gak apa-apa kan? Heni! Mbak Heni. Mbak Heni gak apa kan? Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuannya, Mas. Mbak. Iya, sama-sama, Mas. Dan saya minta tolong banget supaya jin itu nggak kembali lagi pada Mbak Heni. Perbanyak sholat, Mas. Baca Al-Quran. Insya Allah, saya akan membimbing istri saya. Alhamdulillah. Kita bawa jenazah Bang Adit ke keluarganya. Iya, Ndra. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun wassallallahu lana walakumul afiyah. Amin. Ngapain lo ada di sini? Ngapain lo ada di sini? Lo sama sekali nggak punya hak. Ya, lo dengerin gue, lo sama sekali nggak punya hak. Lo nginjek tanah makam Sakinah tuh lo nggak punya. Lo nggak punya. Lo udah bunuh Sakinah, ngerti? Lo udah bunuh Sakinah, lo udah bikin hidup gue kayak gini sekarang. Bara, dengerin saya sebentar. Sakinah meninggal karena kecelakaan, Bara. Allah yang mengambil Sakinah. Takdir Allah. Sekarang gue bilang lo pergi! Ngerti lo? Daripada gue sakitin temen-temen lo, sumpah. Kematian itu takdir, Bara. Ketentuan dari Allah. Nggak ada siapapun yang bisa merubahnya. Kita nggak usah cari masalah sih.
Tenang, Sakina. Aku akan balas semua. Aku akan balas semua. Ma, aku sumpah, Ma. Aku bertaubat. Aku tahu kesalahan aku besar banget. Tapi aku mohon, Ma, maafin aku. Maafin aku, Ma. Ma, maafin aku, Ma. Maafin aku. Maafin aku, Ma. Mama, maafin aku, Ma. Mama, apaan sih? Ma, maafin aku, Ma. Hanya kamu punya mama satu-satunya, Nak. Kamu mau berjanji sama mama gak akan mengulangi, kan? Minta ampun sama Allah, Nak. Iya, Ma.